Selanjutnya, memahami bagi anak yang berpendengaran normal, mengembangkan kesadaran bunyi, pendengaran, bahasa, dan pemahaman, dan menggunakan pengetahuan ini untuk membantu anak tunarungu mempelajari keterampilan baru, mengamati dan mengevaluasi perkembangan anak dalam semua bidang, mengubah program latihan bagi anak bila muncul kebutuhan baru, membantu anak tunarungu berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan maupun sosial bersama-sama dengan anak-anak yang berpendengaran normal dengan memberikan dukungan kepadanya di kelas reguler. Hasil penelitian terhadap sejumlah tamatan program auditori verbal di Amerika Serikat dan Kanada, Goldberg dan Flexer 1993 dan Goldberg 1997, menunjukkan bahwa mayoritas responden terintegrasi ke dalam lingkungan belajar dan lingkungan hidup reguler. Kebanyakan dari mereka bersekolah di sekolah biasa di dalam lingkungannya. Masuk ke lembaga pendidikan pasca sekolah menengah yang tidak dirancang khusus bagi tunarungu dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Di samping itu, keterampilan membacanya setara atau lebih baik daripada anak-anak berpendengaran normal. Robertson dan Flexer 1993 dan Goldberg 1997. Pendekatan auditori oral. Pendekatan auditori oral didasarkan atas premis mendasar bahwa memperoleh kompetensi dalam bahasa lisan, baik secara reseptif maupun ekspresif, merupakan tujuan yang realistik bagi anak tunarungu. Kemampuan ini akan berkembang dengan sebaik-baiknya dalam lingkungan di mana bahasa lisan dipergunakan secara eksklusif. Lingkungan tersebut mencakup lingkungan rumah dan sekolah, yakni tahun 1997. Elemen-elemen pendekatan auditori oral yang sangat penting untuk menjamin keberhasilannya mencakup keterlibatan orang tua untuk memperoleh bahasa dan ujaran yang efektif, menuntut peran aktif orang tua dalam pendidikan bagi anaknya, upaya intervensi dini yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua untuk menjadi partner komunikasi yang efektif, upaya-upaya di dalam kelas untuk mendukung keterlibatan anak tunarungu dalam kegiatan kelas, amplifikasi yang tepat. Alat bantu dengar merupakan pilihan utama, tetapi bila tidak efektif, penggunaan cochlear implant merupakan opsi yang memungkinkan. Mengajari anak menggunakan sisa pendengaran yang masih dimilikinya untuk mengembangkan perolehan bahasa lisan merupakan hal yang mendasar bagi pendekatan auditori oral. Meskipun dimulai sebelum anak masuk sekolah, intervensi oral berlanjut di kelas. Anak diajari keterampilan mendengarkan yang terdiri dari 4 tingkatan, yaitu deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan pemahaman bunyi. Karena tujuan pengembangan keterampilan mendengarkan itu adalah untuk mengembangkan kompetensi bahasa lisan, maka bunyi ujaran speak sounds merupakan stimulus utama yang dipergunakan dalam kegiatan latihan mendengarkan itu. Pengajaran dilakukan dalam 2 tahapan yang saling melengkapi, yaitu tahapan fonetik, mengembangkan keterampilan menangkap suku-suku kata secara terpisah-pisah, dan tahapan fonologik, mengembangkan keterampilan memahami kata-kata, frase, dan kalimat. Pengajaran bahasa dilaksanakan secara naturalistik dalam kegiatan-kegiatan yang berpusat pada diri anak, tidak dalam setting didaktik. Pada masa prasekolah, pengajaran bagi anak dan pengasuhnya dilakukan secara individual, tetapi pada masa sekolah,
pengajaran dilaksanakan dalam setting kelas inklusif atau dalam kelas khusus bagi tunarungu di sekolah reguler. Setting pengajaran ini tergantung pada keterampilan sosial, komunikasi, belajar anak. Keuntungan utama pendekatan auditori oral ini adalah bahwa anak mampu berkomunikasi secara langsung dengan berbagai macam individu, yang pada gilirannya dapat memberi anak berbagai kemungkinan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Beers dan Mock 1989 dan Stone 1997 melaporkan bahwa 88% dari 100 siswa tunarungu usia 16 dan 17 tahun yang ditelitinya memiliki kecakapan berbahasa lisan dan memiliki tingkat keterpahaman ujaran yang tinggi. Kemampuan rata-rata membacanya adalah pada tingkat usia 13 hingga 14 tahun, yang hampir 2 kali lipat rata-rata kemampuan baca seluruh populasi anak tunarungu di Amerika Serikat. Jenis-jenis layanan. 1. Layanan umum. Sama dengan anak pada umumnya, anak yang mendengar, yaitu layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Layanan khusus bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi, bunyi, dan irama. A. Layanan bina bicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang diajak bicara. Latihan bina bicara dikenal juga dengan latihan artikulasi. Latihan bina bicara di sini juga ada yang pernah saya lihat dan saya praktekkan itu. Di sini adalah speak terapinya atau bina bicaranya dia. Bagaimana kita harus memposisikan bentuk huruf, macamnya bilang M. Ini benar-benar kita memposisikan antara mulut dan ucapan kita. Terus yang kita lakukan kepada anak juga harus ada kontak atau saling berhadapan dengan anak tersebut. Misalnya kita bilang M, P, yang pernah saya lihat atau dilakukan itu adalah menggunakan huruf S atau R. Ketika menggunakan R, kita menyuruh anak itu menyentuh di bawah dagunya, kita bilang R, di bagian bawah sini bilang R. Tangannya dia disentuhkan di sini dan terus tangannya kita disentuhkan di bagian bawahnya juga. Dan kita bisa merasakan apakah dia benar-benar mengeluarkan ada getaran-getaran atau tidak saat dia menyebutkan huruf R tersebut. Maka ini dilakukan ulang-ulang, dan kita sebagai pengajar atau yang melakukan bina bicara bagi anak tunarungu atau speak terapi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, di sini kita harus memposisikan tubuh dan badan kita itu menghadap dengannya. Jangan ada saling membelakangi, sehingga ia tuh bisa melihat bentuk muka kita atau mulutnya kita yang kita ucapkan. Karena dia tidak bisa mendengar, berarti dia akan membaca bibir. Dia akan melihat bagaimana kita melakukan pengucapan atau huruf-huruf. Misalnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, ini kita melakukan bina bicara kepada anak tunarungu ini harus jelas. Jangan kita seperti mulut yang terkatok, beng. Itu adalah hal-hal yang dilakukan salah pada saat kita melakukan bina bicara atau speak terapi kepada anak tunarungu. Nah, di sini bukan malah dia bisa memahami apa yang kita katakan, dia tidak akan bisa mengerti itu, karena ketika kita vokalnya, mulutnya kita
kita melakukan speak terapi kepada anak itu tidak jelas, nah di sini bisa berpengaruh sangat fatal atau kurang maksimal kita dalam pengajaran speak terapi atau bina bicara kepada anak tunarungu ini. Sehingga kita sebagai pengajar yang melakukan speak atau bina bicara kepada anak tunarungu harus benar-benar jelas, benar-benar mulut kita ketika mengatakan M itu benar-benar harus benar dan tepat, sehingga anak ini bisa memahaminya dan melakukan hal yang tepat yang seperti kita ajarkan. Yang berikutnya, layanan bina persepsi bunyi dan irama. Bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengarannya. Nah, di sini kita bisa mencoba ketika kita melakukan bunyi yang kecil, apakah dia merespon atau tidak. Ketika kita melakukan bunyi, kita naikkan volumenya sedang atau yang saat ini, apakah dia merespon atau ada getaran-getarannya bagi dia atau tidak. Nah, di sini juga bisa kita perhatikan dan kita lakukan sebaik mungkin bagi anak tunarungu. Jadi bagi bunyi ini sangat penting, kita bisa memperkeras suara itu lalu menyuruhnya dia apakah dia bisa mendengarnya atau tidak. Dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, bunyi berbagai irama. Nah, di sini juga kita melatih dia berbagai macam bunyi-bunyian, seperti ada di sini dikatakan bunyi alat musik dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah anak tersebut masih ada sisa pendengarannya atau tidak. Tempat atau sistem layanan. Yang pertama A. Tempat khusus atau sistem segresi yaitu DSLB. B. Sekolah umum atau sistem integrasi. C. Sistem inklusi atau sekolah inklusi atau sistem inklusi. Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu. Dalam berbicara jangan membelakangi anak. Nah, ini sudah dikatakan berulang-ulang bahwa kita dalam melakukan komunikasi kepada anak tunarungu kita tidak boleh membelakanginya. Nah, di sini kan dia tidak bisa melihat karena dia membutuhkan wajah kita atau muka kita dengan dirinya itu harus ada saling berhadapan atau ada saling kontak face to face, saling berhadapan sehingga anak ini bisa memahami dan dia bisa membaca bibir atau mulut kita ketika kita berkomunikasi dengan dia. Anak hendaknya duduk berada di tengah paling depan kelas sehingga memiliki peluang untuk membaca bibir guru. Nah, ini yang sudah dikatakan ya. Dia berpeluang ketika kita mempunyai anak tunarungu, duduklah dia di bagian depan sehingga ia berpeluang untuk bisa membaca bibir dari gurunya ini agar dia bisa memahami apa yang sedang diajarkan oleh gurunya. Bila telinganya satu yang tunarungu, tempatkan anak sehingga telinga yang baik berada di dekat dengan guru. Selalu dia berada di dekat dengan guru. Yang berikutnya, perhatikan postur anak. Sering anak menggelengkan kepala untuk mendengar. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru dan berbicaralah kepada anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Berbicara dengan volume suara biasa, tidak terlalu cepat tetapi gerakan bibirnya harus jelas. 7. Materi pelajaran yang bersifat verbal seperti IPS dan PK perlu dimodifikasi atau disederhanakan dengan bahasa yang dipahami siswa tunarungu. Yang keempat, anak tunarungu dikenal sebagai anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu harus sering memberikan tambahan kosakata. Guru harus memastikan bahwa anak tunarungu memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang digunakan. Hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan, akan tetapi lebih banyak metode yang bersifat visual seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. Nah, dari sini yang bisa anak pahami itu adalah dari kita. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran bagi anak tunarungu, usahakan untuk saling berhadapan dengannya.
Sekian dan terima kasih.